بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وقال في سورة أخرى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، القصد tablugu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, karunia, anugerah yang sangat banyak, tidak terhingga dan juga tidak terhitung. Di antara nikmat-nikmat tersebut ada nikmat yang paling besar yang Allah limpahkan kepada kita semua, yang tidaklah Allah melimpahkan nikmat tersebut kecuali kepada orang yang Ia pilih, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala amal kebajikan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan segala ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah semuanya dimudahkan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah 3 huruf. 3 huruf. Apa itu 3 huruf? Fa, ta, ra. Fa, ta, ra. Fatara yafturu futuran. Apa artinya itu? Fatara yafturu futuran. Artinya adalah sakana an haddatin walana an shiddatin. Berhenti setelah bergerak, berhenti setelah bergerak dengan cepat. Walana min shiddatin, dan melemah setelah ia keras, ya, melemah setelah ia keras. Itu adalah makna fatara yafturu menurut bahasa. Adapun menurut istilah syara',
orang yang tadinya rajin melakukan amal, orang yang tadinya istiqamah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tiba-tiba saja dia melemah sampai berhenti. Nauzubillah min dzalik. Itulah yang disebut dengan bahasa agama disebut dengan futur. Disebut dengan futur. Yang berhenti disebabkan setelah dia rajin, setelah dia istiqamah, tiba-tiba saja dia berhenti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dalam Al-Quran berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Menjelaskan kalimat futur. Yusabbihuna al-laila, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji kepada Allah, al-laila wan-nahar, malam dan siang, tanpa henti-hentinya, la yafturun, tanpa henti-hentinya, tanpa jemu-jemunya, tanpa bosan-bosannya. Siapakah mereka di sini? Siapa mereka di sini kira-kira? Para malaikat Allah. Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka senantiasa, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih memuji kepadanya. Al-laila wan-nahar, malam dan juga siang. Ini artinya malam dan juga siang berlaku bagi para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bertasbih kepada Allah tidak henti-hentinya, siang dan juga malam. La yafturun. Dan mereka tidak pernah bosan-bosannya. Ketika la yafturun, tidak pernah berhenti dalam bertasbih dan memuji kepada Allah, tidak pernah bosan, tidak pernah jemu dalam bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan sifat dari malaikat Allah yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jumlah mereka jauh melebihi jumlah manusia, jauh melebihi jumlah makhluk yang disebut dengan jin, bahkan jumlah mereka melebihi jumlah manusia ditambah dengan jumlah jin. Itulah jumlah para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dijelaskan di dalam beberapa hadis yang menjelaskan tentang padang mahsyar. Ya, ketika itu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala turun dari langit yang pertama turun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah mereka melebihi jumlah jin dan juga manusia. Kemudian turun lagi malaikat-malaikat Allah penghuni langit yang kedua. Jumlah mereka melebihi jumlah malaikat di langit yang pertama ditambah manusia dan juga ditambah jin. Kemudian turun lagi para malaikat penghuni langit yang ketiga. Begitulah seterusnya. Semakin tinggi langit, maka sesungguhnya jumlah malaikat Allah semakin banyak. Dan tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la yafturun, tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti dalam bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan sifat dari malaikat-malaikat Allah. Maka lawan dari sifat ini dimiliki oleh siapa? Manusia. Ketika malaikat Allah diberikan Allah sifat la yafturun, maka manusia atau makhluk Allah yang disebut dengan manusia ini memiliki sifat yafturun. Dia terkadang bosan, dia terkadang jar bahasa Banjarnya muyak. La ilaha illallah, beribadah muyak presiden. Muyak presiden.
metungging terus di sidin. Lalu sidin tamat sekalian. Dikira tamat sekolah kah? Soalnya tamat sembahyang. Ini adalah merupakan sifat dari manusia. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah penyakit. Ya, sebuah penyakit. Ada orang yang tadinya rajin beribadah kepada Allah, rajin melaksanakan salat berjamaah, rajin membaca Al-Qur'an, rajin salat qiyamul lail, misalnya rajin menghadiri majelis ilmu, namun tiba-tiba saja dia tidak lagi melakukan hal itu. Nauzubillah min dzalik. Maka suatu hari ketika kita mendapati hal semacam itu, maka kita harus sesegera mungkin mengobati penyakit tersebut. Karena ketika kita satu penyakit menimpa fisik kita, ya, satu penyakit menimpa fisik kita, sakit sedikit saja misalnya, lalu kita langsung melakukan treatment, pengobatan, ya, tulak ke dokter. Seberapapun dokter itu mahalnya, maka tetap dibayar. Untuk apa? Untuk kepentingan kesehatan fisik kita. Ujar dokter pian kolesterol, jangan makan ini, hakun kada makan ini. Ujar dokter pian ini darah tinggi, jangan makan ini, hakun kada makan sidin. Hakun menahan liur, ya, menahan liur. Kada boleh makan kambing, kada boleh makan ini, kada boleh makan itu, lah, dan lain sebagainya. Hakun haja seperti itu. Ya, itu adalah manusia. Bagaimana sikap manusia terhadap jasadnya? Bagaimana sikap manusia terhadap fisiknya? Begitu luar biasanya. Maka begitu pula ketika jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit tersebut menimpa jiwa kita, ya, jiwa kita. Yang disebut dengan an-nafs. Kemarin kita sudah sebutkan an-nafs. Ketika jiwa kita ini sakit, maka sesungguhnya perhatian kita, siogianya seharusnya, sepantasnya, sewajibnya melebihi perhatian kita terhadap jasad kita. Maka di antara bentuk penyakit yang menimpa anak manusia itu adalah al-futur. Ya, al-futur. Dia merasa bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan salah satu dari sekian banyak permainan iblis. Untuk apa? Untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada berbagai macam cara, ya. Ya, kalau istilah sekarang pengobatan, ya. Supaya lebih nyaman didengar bahasanya. Bagaimana cara mengobati penyakit futur ini? Maka ahli ilmu mengatakan yang pertama kata beliau al-isti'anatu billahi azza wa jal. Fa innahu la yudraku khairun illa bi'aunihi. Mustahdirina maqama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muraddidina bilisani al-maqali ma'a sidqil hal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang pertama kata ahli ilmu al-isti'anatu billah. Yang pertama kali yang harus dia lakukan untuk mengobati penyakit futur tersebut adalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sebagai wujud ta'alluq kita, bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Doa yang diajarkan Allah kepada kita. Maka sebaik-baik doa yang dibaca itu adalah doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena doa-doa tersebut terbukti mujarab. Ya. Doa Nabi Ibrahim, ya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah diriku
sebagai orang yang menegakkan salat, begitu juga dengan keturunan-keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doa-doa ini. Jadi kita kada usah mengolah doa seorang, ya. Kalau orang hari ini kebanyakannya, ya istilahnya karena merasa pintar lalu malah doa seorang, ya. Akhirnya luput, ya. Akhirnya doanya terkesan bukan meminta tapi memerintah. Ya Allah, ulun hendak lawan itu na, ya Allah jodohkan ulun na cepatin na, ya Allah. Itu memerintah ngarannya. Hendak kawin ditentukan orangnya, maulah kayak itu. Orang berdoa tuh secara yang bagus, yang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikanlah aku jodoh yang baik. Itu kan lebih ini. Ya Allah orangnya ini nanya Allah, rumahnya di sini nanya Allah. Itu kada berdoa ngarannya itu memerintah kepada Allah. Ini perhatikan hendak kawin nih lah. Nang hendak kawin nang belum kawin nih nah. Sudah kawin Bang. Sama juga perhatikannya juga. Artinya kita kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan memerintah kepada Allah, itu kada beradab ngarannya. Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiban mubarakan misalnya, itu lebih beradab. Ya Allah berikanlah kepadaku rezeki yang halal lagi baik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus kita lakukan dalam mengobati futur ini adalah al-isti'anatu billah. Hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ucapan yang diucapkan di penghujung apa? Penghujung salat. La tansa dubura kulli salatin, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah diriku untuk bisa bersyukur kepadamu. Coba Pak, perhatikan Pak. Nabi ini kurang syukur kayak apa lagi sudah? Nabi ini kurang syukur kayak apa lagi sudah? Orang yang paling bersyukur itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap meminta syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. A'inni ala dzikrika. Tolonglah aku untuk mengingatmu, untuk berzikir kepadamu. Nabi ini kurang apa berzikir kepada Allah? Tapi beliau tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan supaya berzikir kepada Allah. Ada ini orangnya sudah kata berzikir, sudah meminta kada jua, berzikir kada jua. Kalau luputai seberataan. Sudah kada tapi bersyukur orangnya sudah lah, meminta kada jua lah. Nah, ini Nabi, ya Allah subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan aku meminta kepadamu pertolongan agar husni ibadatik, agar memperbaiki ibadah kepada engkau. Subhanallah. Engkau apa bagusnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha sampai batis sidin bengkak-bengkak. Ya. Bagaimana bagusnya ibadah Nabi, bagaimana bagusnya salat Nabi, bagaimana bagusnya puasa Nabi, bagaimana bagusnya interaksi Nabi kepada sesama manusia. Namun walaupun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap meminta itu semua. Ini adalah contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tsaniyan
dawamul mujahadah. Hendaknya seseorang menetapkan dirinya dalam mujahadah. Mujahadah di sini adalah kesungguhan yang terus menerus, ya. Kesungguhan yang harus dipelihara. Ya, kesungguhan yang harus dipelihara. Jadi kalau seseorang ingin melakukan satu amal kebajikan, maka dia harus bersungguh-sungguh dalam melakukan amal tersebut. Sebagai bukti dan juga wujud bahwa orang tersebut bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal itu adalah dia mempersiapkan dirinya sebelum masuknya waktu amal tersebut. Sebelum masuk waktu amal, misalnya sholat zuhur waktunya jam 12:30. Maka sebelum 12:30 dia sudah mempersiapkan diri. Dia bersihkan dirinya. Dia sucikan dirinya. Maaf belum batukan nah. Sudah batukan sakit gigi pulang. Jadi double. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum waktu salat, masuk waktu salat, orang yang mujahadah itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk hadir berjamaah sebelum waktunya masuk. Itu adalah ciri orang yang mujahadah. Orang yang mengamalkan qiyamul lail, tahajud misalnya, sebagai bentuk mujahadah dia untuk melaksanakan qiyamul lail, maka dia pun tidur di waktu ketika Nabi tidur. Tidur di waktu Nabi tidur malam. Apabila Nabi tidur malam, jam berapa kira-kira? Bari kada jampang. Habis Isya. Amun orang guring habis Isya, berarti orang itu mempersiapkan dirinya untuk bangun malam. Tapi ada juga orang persiapan kesan menonton sepak bola, ada juga. Tergantung niat juga bang lah sekalinya. Tergantung niat juga. Karena itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hari ini jamaah yang dimuliakan Allah banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Kita hari ini berbicara masalah yang tinggi, masalah khilafah, masalah ini itu sebagainya. Tapi urusan guring saja kita kada beres. Nabi guring kita masih bangun. Ya kalau Nabi guring kita masih bangun. Nabi bangun malam kita guring. Jadi apabila ketemunya lawan Nabi? Ketemu lawan Nabi ini apabila? Saban hari nak itu tuh, Bang. Habis Isya misalnya bepanderan dulu atau keluyuran dulu keluar atau anak menukar ini menukar itu dan sebagainya sampai jam 10. Sampai di rumah misalnya bepanderan dan menonton ini dulu. TikTok apa segala macam itu. Nah itu kan macam-macam dulu kan dilihat di layar handphone lah sampai kelapahan sini teguringan. Jam Nabi bangun kita guring. Jam Nabi guring kita bangun. Maka itulah kondisi daripada kaum muslimin hari ini, ya. Misalnya kayak bulan Ramadan khususnya lah. Habis sholat subuh itu seharusnya itu adalah merupakan waktu untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat misalnya di daerah Saudi Arabia misalnya di Jeddah itu ya kalau di Makkah itu masih sekitar Masjidil Haram itu masih lumayan, masih ada kegiatan habis bulan Ramadan, habis salat subuh Ramadan itu. Tapi kalau sudah durasi jarak 2 kilo dari Masjidil Haram atau 3 kilo, nah itu sudah lang-lang sudah guringan dah orangnya sudah. Habis subuh itu sengang dah jalanan sudah lah. Jadi peribahasanya amun kita guring di tengah jalan itu ada yang melumpak bae. Saking sunyinya jalanan, ya. Padahal itu adalah merupakan waktu yang sangat-sangat berkah untuk melakukan amal kebajikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud mujahadah itu harus dibuktikan dengan sikap yang nyata.
Seorang yang bergelimang dengan dosa, perbuatan dosa, misalnya dia setiap dia bekerja di satu perbankan konvensional misalnya, atau dia seringkali makan riba misalnya, atau dia terbiasa memakan riba, naudzubillah min dzalik. Maka wujud mujahadah itu adalah dia harus cabut dari pekerjaannya. Walladzina jahadu fina. Jadi dia tidak lagi memikirkan kayak apa nanti aku gajiku, kayak apa rezekiku, kayak apa. Tidak lagi memikirkan itu. Karena yang namanya rezeki itu dari Allah. Allah tidak menjadikan rezeki dari sesuatu yang diharamkan. Perhatikan. Ini satu kaidah yang pentingnya harus kita pahami. Karena berapa banyak orang hari ini yang berpandangan bahwa yang haram aja ngalih jadi, apalagi yang halal, la haula wala quwata illa billah. Yang haram aja ngalih, apalagi yang halal jadi. Itu yang haram itu bukan rezeki. Sekali lagi ulun-ulang, yang haram itu bukan rezeki, yang haram itu adalah neraka. Tidak ada satu suap yang dimasukkan oleh anak Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia menjadi darah dan juga daging, kecuali apilah yang lebih utama untuk memakannya. Jadi barang yang haram itu bukan rezeki, duit yang haram itu bukan rezeki, tapi itu adalah neraka. Sampai kapanpun dia tidak akan berubah menjadi halal, ya. Kalau misalnya amun disedekahkan ke Masjid An-Nur misalnya menjadi halal, kada juga. Jadi pian berhati-hati juga. Manalah istilahnya takmir masjid ini harus hati-hati. Menerima sumbangan dari luar. Ya. Amun itu duit haram, maka tetap haram. Kada kau merubah menjadi halal dengan sedekahkan. Karena ada orang bahari, ulun pernah mendengar orang berceramah. Ini dasarnya dari mana kada tahu ulun. Amun duit kita ini banyak bercampur lang halal dan haram, jasidin banyak ibadah sedekah supaya membersih harta kita itu. Banyak bersedekah jasidin. La ilaha illallah. Kada kawan kayak itu. Yang ngarannya sedekah itu duit halal. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan ia tidaklah menerima kecuali yang baik. Hendak berhaji, duit halal. Ngolah duit riba digunakan untuk berumrah berhaji, kada kawa. Kada akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya mujahadah itu adalah wujudnya seseorang harus bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan ataupun bersungguh-sungguh dalam meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar aku hendak ini nah, aku hendak itu nah, tapi ucapannya aja, aksinya kada ada. Apa istilahnya? Apa gunanya? Cuma hendak masuk surga tapi kada ada aksinya. Hendak dijauhkan dari api neraka tapi kada ada amalannya. Apa amalannya? Tidakkah? Tidak ada. Maka itu dinamakan angan-angan. At-tamanni wa tamanna 'ala Allah al-amani, kata Nabi. Orang itu berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang sangat banyak sekali. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari angan-angan ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendak menuntut ilmu begitu juga sama, ya. Menuntut ilmu pun juga perlu mujahadah, perlu kesabaran dalam duduk di majelis ilmu, ya. Ujar Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, di antara bentuk wujud mujahadah seseorang dalam menuntut ilmu itu adalah cirinya kesabarannya itu bagaikan sabarnya benda mati. Sabrun ka sabril jamadi. Kesabarannya itu ialah bagaikan sabarnya benda mati. Coba perhatikan tiang listrik yang di muka itu nah. Siang, malam, kepanasan, kedinginan, adalahnya mengeluh. Tiang listrik. Ada mengeluhnya. Nah, coba aja kita berjamur di situ sejam misalnya. Kalau sudah sejam, 10 menit aja misalnya sudah berkipuh sudah.
Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala memberikan sebuah gambaran bagaimana kesabaran orang yang menuntut ilmu tersebut. Isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rasubal ilmi fi nafaratihi. Sabarlah dalam menghadapi kerasnya seorang guru. Subhanallah. Dipukul guru sabar. Lah, ya Allah. Dicelengi guru sabar. Dimamai guru sabar. Itu orang bahari kayak itu, Pak. Makanya hasilnya kayak apa hasilnya? Amun wahini kayak apa orang wahini? Diseriki guru lapor kuitan. Datang kuitan ke sekolahan, memamai kuitannya, la ilaha illallah. Dipukul guru sedikit aja, misalnya lapor kuitannya melapor kepada polisi. Makanya orang kayak ini ilmunya kada berkah, Pak. Kada mau jadi, ya. Kada mau jadi. Isbir ala murril jafa min muallimin, kata Imam Syafi'i. Bersabarlah menghadapi kerasnya seorang guru. Fa inna rasubal ilmi fi nafaratihi, karena sesungguhnya gagalnya seseorang dalam menuntut ilmu itu karena ia menjauhi dari gurunya. Ia jauh menjauhi dari gurunya karena kada sanggup lagi, ya. Kada sanggup lagi misalnya di pondok misalnya kan, wah, gatalan jadi pondok jar. Kayak itu pang di pondok lah, orang masuk pondok tuh kayak itu lah. Jadi yang artinya gatalan, sangkadian, apalagi kudisan, itu sudah lumrah sudah bagi para penuntut ilmu lah. Jadi kayak apa aja bersihnya santri itu pasti ada kayak itu sudah akan-akannya. Lihat di Japian seberatan pondok yang paling murah sampai pondok yang paling larang. Pasti yang ngarannya gatalan, kudisan, sangkadian. Kami bahari menyebut sangkadian sah. Dikira ngaran orang kah seharinya gatalan itu dipadakannya lah. Sangkadian sah jar. Itu kami bahari pang nama menyambatilah menggelari bahari. Jadi ada jauh hibur sedikit nang gatalan. Sampai lenyak begaruk di burit lah. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa man lam yadzuq murrat ta'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pedihnya, sulitnya, susahnya menuntut ilmu walaupun hanya sesaat, tajarra' dhullal jahli tula hayatihi, maka niscaya dia akan mengalami, ya, kehinaan, bodohnya satu kehinaan sepanjang hidupnya. Bayangkan, Pak. Ini ucapan orang yang benar-benar memahami, meresapi, mendalami bagaimana yang namanya menuntut ilmu itu yang berhasil itu seperti apa. Bahari itu kan subhanallah menulisnya di batu lah. Lauh, bahari ngarannya lauh ngarannya. Lauh itu kayak semacam kayu, ya, papan tulis yang digunakan untuk menulis, ya. Jadi karena amunnya ada ucapan guru itu ditulis, kemudian dihafalkan. Setelah habis tulisannya, tulis lauh tadi, hibak sudah tulisannya, lalu dihapus. Pakai apa menghapusnya? Pakai banyu, ya, pakai banyu. Habis itu banyunya dimasukkan ke dalam tanah. Tanah itu sudah dilubangi khusus kasan banyu yang digunakan untuk menghapuslah lauh tersebut. Begitulah gambaran susahnya menuntut ilmu. Dengan wasilah perantaraan menuntut ilmu yang sangat-sangat sederhana sekali, yang luar biasa seperti itu, namun karena kesabaran mereka dalam menuntut ilmu, maka hasilnya bisa kita lihat bagaimana Islam tersebut menjadi jaya dan merupakan mercusuar dan juga lampu bagi kehidupan dunia sampai saat ini. Bagaimana hasil karya para ulama di dalam kitab-kitab, di dalam perpustakaan di Baghdad misalnya, Baitul Hikmah, yang ketika dihancurkan oleh pasukan Tatar, buku-buku tersebut dibuang ke sungai Tigris, ya, sungai Tigris, sehingga sungai tersebut menjadi hitam disebabkan karena tinta kitab-kitab tersebut.
kemudian sebagian dari buku tersebut diselamatkan oleh kaum muslimin, maka kemajuan orang hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlepas dari sebagian kecil dari buku-buku yang diselamatkan oleh kaum muslimin tersebut. Maka dirasakan sampai hari ini. Kalau seandainya buku tersebut utuh sampai hari ini, kita tidak bisa membayangkan seperti apakah majunya dunia hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ini hasilnya, Pak. Ini beginilah orang yang hasilnya orang yang menjadi penerang bagi dunia ini. Kenapa? Ketika mereka menuntut ilmu seperti ini gambarannya. Wa man lam yazuq murrat ta'allumi sa'atan, barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar walaupun hanya sesaat, tajarra' dhullal jahli tul hayatihi, maka niscaya dia akan merasakan kehinaan sepanjang hidupnya. Yang karena orang bodoh itu dia akan merasakan hina, ya. Bayangkan orang nggak ada tahu kayak apa, Pak? Orang nggak ada tahu apa-apa. Sembahyang nggak ada tahu, puasa nggak ada tahu, berwudu, cara berwudu nggak ada tahu. Macam-macam. Bagaimana hinanya orang tersebut sepanjang hidupnya di mata manusia, belum lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan juga generasi kita dari kebodohan. Wa man fatahu at-ta'lim waqta shababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang melewatkan masa belajarnya di waktu muda. Barang siapa yang melewatkan masa mudanya dari belajar, maksudnya masa mudanya dihabiskan dengan hura-hura, dihabiskan dengan foya-foya, menghambur-hamburkan harta, tidak pernah belajar sama sekali, maka kata beliau, fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi, maka hendaknya bertakbir untuknya 4 kali, salat jenazah 4 kali karena wafatnya dirinya. Jadi subhanallah, ahli ilmu pada waktu itu menganggap bahwa orang yang menghabiskan masa mudanya tanpa belajar sedikit pun, maka itu adalah ibarat mayat yang berjalan di muka bumi. Mayat berjalan di muka bumi. Fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi, maka hendaknya engkau bertakbir untuknya salat jenazah 4 kali takbir karena dia telah wafat. Wa dzatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Wujud seorang anak muda itu, kata beliau, wujud seorang anak muda itu demi Allah itu dengan ilmu dan juga ketakwaan. Ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kemuliaan bagi seseorang. Syiar kemuliaan bagi seorang anak manusia itu adalah 2, ilmu dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi, apabila keduanya ini tidak ada pada dirinya, ilmu kadada, ketakwaan kadada juga, la'tibara li dzatihi, maka orang itu dianggap tidak ada di muka bumi. Subhanallah. Jadi makanya kita harus benar-benar mujahadah dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara treatment untuk mengobati penyakit futur tadi, kata beliau, ar-rifqu bin nafsi wa akhdhuha bil yasir wa husni siyasatiha wa qiyadatiha ila al-khair, muta'ammilina hikmatahu sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi alaikum bima tatiqun. Hendaknya seseorang kasih sayang terhadap jiwanya, ya, kasih sayang terhadap jiwanya, wa akhdhuha bil yasir, dan hendaknya dia mengambil terlebih dahulu dari yang paling mudah. Maksudnya, amun kita hendak memulai satu amalan, hendaknya kita ambil yang paling ringan dahulu. Ya. Orang yang hendak memulai melakukan satu amalan, hendaknya dia mengambil yang paling ringan terlebih dahulu. Jangan mengambil yang berat, karena dikhawatirkan itu akan membuat dia futur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi ada orang betakun, orang hendak masuk Islam, betakun, Kiai, ulun ini masuk Islam nah, apa yang mesti ulun lakukan? Ujar sidin, tatak dulu, bersunat dulu aja sidin. Orang dibadahkan bersunat, takutan, sudah Tuhan itu bersunat. Suruh baca syahadat dulu kan, jelaskan dulu urutan-urutannya. Karena namun sudah ada kesadaran, hanya disuruh bersunat. Ini belum apa-apa disuruh bersunat, belum bersyahadat lagi suruh bersunat. Kayak itu kan jadi aja sih. Ini kisah nyata lah. Subhanallah. Jadi kita harus perhatikan juga. Orang yang bertanya misalnya, bertanya tentang agama atau apa saja misalnya, kita harus tahu orang ini seperti apa. Kondisinya seperti apa pemahamannya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kadang-kadang juga sembarangan menjawab sesuai dengan sunnah, kitab dan sunnah. Iya benar, kitab dan sunnah. Tapi harus lihat dulu orangnya seperti apa. Ya. Apakah dia sanggup untuk menerima jawaban dari kita? Ya. Jangan-jangan dengan jawaban kita itu justru membuat dia bertambah lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang tidak dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujian Nabi, yassiru wala tu'assiru. Hendaknya kalian permudah, jangan kalian persulit. Qaribu wasaddidu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memulai amalan tersebut dari yang paling mudah, dari yang paling ringan. Ar-rifqu bin nafsi. Jadi kita ukur kemampuan kita ya dalam melakukan satu amalan tersebut, harus kita ukur. Jangan sampai di kemudian hari, karena yang namanya amal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disukai oleh Allah itu adalah amal yang dikerjakan dengan kontinu, terus menerus, istiqamah, wa in qalla, sekalipun hanya sedikit ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Jangan sekali beramal misalnya amalannya banyak tapi itu sekali itu aja, habis itu presiden setahunan ada seorang lagi melakukan itu lah. Nah ini, jadi yang dikehendaki daripada sebuah amalan yang dikerjakan oleh setiap hamba itu adalah yang dikerjakan secara istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah dalam melakukan amal kebajikan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.